dalam berbisnis adalah kita harus tahu persis harga pokok produksi dari produk yang kita hasilkan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kami dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Ilmu Keislaman, semester 4B Ekonomi Syariah, saya Andriana Wiguna bersama rekan saya Endang Lestari coba akan mengupas tentang pertanyaan tadi. Pembahasan tentang mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu adalah Ibu Yuni SE.M.AK. Tema yang akan kita bahas insya Allah adalah tentang komparasi perhitungan HPP antara dua metode, yaitu metode tradisional dan metode ABC atau Activity Based Cost. Nah, kita akan mengupas dua kasus, yaitu kasus di kantor akuntansi dan nanti di kasus di perusahaan kontraktor. Untuk kasus di bidang audit, kantor audit akuntan, Bu Endang akan memaparkan temuannya sebagai berikut. Silakan Ibu Endang. ABC pada kantor akuntansi Ilman dan Rekan. Kantor akuntan Ilman dan Rekan melakukan dua jenis audit untuk bulan ini. Sistem penentuan biaya tradisional digunakan oleh kantor akuntansi ini. Jam kerja langsung digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas dan kemudian ke objek biaya, yaitu audit. Kantor akuntan ini hanya menggunakan satu cost driver, yaitu jam kerja tenaga profesional untuk mengalokasikan biaya overhead. Kedua proyek audit tersebut membutuhkan jam kerja tenaga profesional total 325 jam. Kantor akuntan membayar 40.000 per jam untuk setiap audit. Pada audit pertama, tim audit menghabiskan banyak waktu untuk melakukan penelitian terhadap bahan, mengirim fax dan menelpon untuk melengkapi perjanjian. Sedangkan audit yang kedua tidak membutuhkan sebanyak proyek audit yang pertama. Biaya overhead, aktivitas, fotokopi atau fax, overhead 5.200 kopi, biaya 5.000 per kopi atau per fax, tarif biaya overhead sama dengan 26 juta. Telepon jarak jauh, overhead 130 kali, biaya 10.000 setiap kali telepon, tarif biaya overhead 1.300.000. Riset atau informasi 95 kali, Rp 35.000 setiap kali telepon, total biaya overhead 3.325.000. Pemrosesan data overhead 110 halaman, biaya 5.625 halaman, tarif biaya overhead sama dengan 618.750. Aktivitas audit 1 dan audit 2. Aktivitas audit 1, aktivitas jumlah aktivitas dan aktivitas audit 2. Fotokopi atau per fax 5.200 kopi, fotokopi fax sama dengan 4.100.000 kopi. Data tarif biaya overhead. Aktivitas fotokopi per fax overhead 5.200 kopi, biaya 5.000 per kopi, tarif biaya overhead 26 juta. Telepon jarak jauh 130 kali, biaya 10.000 setiap kali telepon, tarif biaya overhead 1.300.000. Riset atau informasi 95 kali, biaya 35.000 setiap kali telepon, tarif biaya overhead sama dengan 3.325.000. Pemrosesan data 130 halaman, biaya 5.625 halaman. Total keseluruhan menjadi 53.300.000.
Pembebanan biaya overhead audit 1. Aktivitas, jumlah, tarif biaya overhead dan overhead yang dibebankan. Fotokopi 5.200 kopi, tarif biaya overhead 5.000, overhead yang dibebankan 26 juta. Telepon jarak jauh 130 kali, tarif biaya overhead 10.000, overhead yang dibebankan 1.300.000. Jasa riset atau informasi 95 kali, tarif biaya overhead 35.000 setiap kali telepon, overhead yang dibebankan 3.325.000. Jasa riset atau informasi 95 kali, tarif biaya overhead 35.000, overhead yang dibebankan 618.750. Pemrosesan data 110 halaman, tarif biaya overhead 5.625, overhead yang dibebankan 618.750, total 31.243.750. Pembebanan biaya overhead audit 2. Aktivitas fotokopi, jumlah 4.100 kopi, tarif biaya overhead 5.000 per kopi, overhead yang dibebankan 20.500.000. Telepon jarak jauh 75 kali, tarif biaya overhead 10.000, overhead yang dibebankan 750.000. Jasa riset atau informasi 15 kali, tarif biaya overhead 35.000 setiap kali telepon, overhead yang dibebankan 281.250. Pemrosesan data, jumlah 50 halaman, tarif biaya overhead 5.625 halaman, overhead yang dibebankan 281.250, total 22.056.250. Total biaya audit 1, biaya tenaga kerja 13 juta, audit 2 13 juta, total 26 juta. Biaya overhead audit 1 31.243, 31.243.750.000, audit 2 22.056.250, total 53.300.000. Total keseluruhan menjadi 79.300.000. Baiklah teman-teman sekalian, setelah tadi Bu Enda memaparkan tentang kondisi di kantor akuntansi untuk audit, sekarang kita ke kasus kedua, yaitu coba saya nanti mengupas soal ini. Saya ada dapat PO dari Sinarmas Group. Ini tanggalnya tanggal hari ini tanggal 9 Juli 2020. Ada nilainya sekitar 24 juta sekian. Baiklah, kita langsung aja kupas ke kita kupas melalui dua komparasi antara perhitungan cost dengan metode tradisional dan dengan metode ABC atau activity based cost. Ini ada service order bernilai 24 juta sekian. Biasanya kita budgetkan untuk tender itu memproyeksikan profit sebesar 30%. Ini masih gross ya. Jadi budget project itu kita akan main di HPP itu tidak boleh lebih dari sekitar 17 juta. Kemudian kita aktivitas yang terjadi adalah mob untuk tenaga kerja dari Medan menuju Pekanbaru menuju Riau, yang jumlah manpower yang akan kita gunakan 20 orang. Jadi total biaya untuk mob itu satu orang menggunakan bis untuk pulang pergi atau transportasi charter gitu,
per orang itu di angka 400.000. Jadi untuk satu tim 20 orang itu adalah 8 juta rupiah. SO ini kita dapatkan ada beberapa kali assessment dan survei, dan juga ada tender. Itu kita kerjakan, ada aktivitas 20 kali dengan budget kita ada dari mulai riset, melihat lokasi yang akan ditenderkan atau biasa disebut dengan proses anoizing atau pra-tender. Dan kemudian ada tender, ada survei lokasi, kemudian ada visit ke subkontraktor, dan ada visit untuk pemenang tender. Itu jadi ada 5 kali visit kita untuk riset, untuk mencari informasi, riset, dan juga untuk proses administratif. Itu kita ada 5 kali visit. Satu kali visit ke site itu sekitar 100.000 rupiah saja, sebab sebetulnya juga kita ada kantor cabang di Riau, jadi ini sudah cukup efisien. 5 kali visit kita menghabiskan budget 500.000. Terus ada juga koordinasi telepon sekitar 20 kali untuk long distance, karena kita menggunakan subkontraktor dari luar daerah, karena memang ketersediaan orang yang dibutuhkan skill untuk proses ini tidak tersedia di lokal Riau untuk saat itu. Jadi kita menggunakan subkontraktor dari Medan. Terus telepon jarak jauh 20 kali, terus riset 5 kali, dan pemrosesan data 110 kali, 110 lembar. Oke. Kita ada 2 repeat order yang sama, ada pekerjaan yang sama, yang mirip, tetapi ada beberapa perbedaan nanti di persiapannya. Jadi nanti persiapan pelaksanaan proyek ada sangat efisien, sangat banyak berkurang. Ini untuk pengerjaan di SOA itu 200 jam. 200 jam itu didapat dari 20 orang dikalikan 10 jam satu hari, itu 200 jam. Dengan per jamnya satu orang itu adalah 40.000. Jadi total yang dibutuhkan untuk manpower adalah 8 juta. Dikali dengan tadi tarif alokasi overhead 189, maka didapat 15.120.000 rupiah. Begitu juga dengan pengerjaan service order kedua atau B yang merupakan repeat order, tapi mungkin contoh SO-nya ini yang kedua dengan jumlah SO yang sama juga. Dan didapatlah 2 proyek ini, pengerjaan itu menghabiskan kos sebesar 30.240.000 rupiah. Kalau kita menggunakan ABC, kita bisa breakdown menjadi 2 aktivitas untuk masing-masing ini. Masing-masing SO kita breakdown aktivitasnya. Untuk di mob dari Medan kita masih menggunakan yang sama, orang yang sama. Kemudian ini sama tadi, telepon jarak jauh kita menghabiskan 20 kali, karena ini baru pertama kita sering melakukan pertemuan.
atau komunikasi lewat telepon. Kemudian juga ada pertemuan tadi yang 5 kali, itu salah satunya. Kita harus ada visit, pra-tender, kemudian tender, kemudian ada proses administratif lainnya yang kita harus datang secara fisik. Kemudian juga ada pemrosesan data-data dan pembuatan kontrak untuk subkontraktor supplier, termasuk juga ada biaya materai, lain-lain itu kita bebankan di sini. Kemudian untuk SOB, service order yang kedua, jumlah manpower masih tetap sama, tetapi ada biaya-biaya yang berkurang, itu berupa walaupun jarak jauh kita sudah tidak perlu terlalu sering lagi, cukup 2 kali juga kita sudah deal dengan subkontraktor kita. Kemudian ada visit ke customer, itu cuma 1 kali, hanya untuk tender saja, mengambil tender. Dan pemrosesan data subkontraktor juga ini tinggal copy paste. Bila kita compare sistem ABC ini yang menghabiskan budget Rp33.495.000, compare dengan metode yang tradisional yaitu sebesar Rp30.240.000. Untuk saya sendiri lebih cenderung bila akan menggunakan yang ABC, tapi kita akan melihat dari sisi yang lainnya, seperti misalnya siapa kompetitor kita, apakah kompetitor kita saya kenal atau tidak kenal. Kalau tidak kenal, saya tentu akan berhati-hati memainkan strategi agar tidak terlalu murah atau tidak terlalu tinggi. Bila ada harga kita juga ditawar oleh purchaser, saya akan berhenti di angka seperti ini. Tapi untuk pengajuan tentu saya akan mengajukan nilai setinggi-tingginya. Itu yang bisa saya sampaikan. Demikian paparan, mungkin mudah-mudahan bisa berguna, bisa dimanfaatkan. Ini kalau ada perbedaan ini sebetulnya ini hanya pilihan kita untuk strategi berikutnya. Seperti tadi saya bilang, saya akan memilih strategi untuk awal-awal saya akan menggunakan ABC. Tetapi ketika itu sudah repeat order dan saya sudah punya database dan memiliki angka tarif overhead, tarif alokasi overhead, saya akan menggunakan yang tradisional saja. Ini lebih cepat. Kalau dengan lebih cepat, untuk ketika saya berhadapan tender, saya akan lebih cepat untuk dapat mengambil keputusan bila sudah mempunyai database yang akurat. Saya yakin ini masih bisa bergerak turun tarif ini sejalan dengan makin efisiennya ketika sudah sering repeat order. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.